warahmatullahi wabarakatuh. Nahduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, yaitu salat subuh merupakan kewajiban kita dan dikerjakan secara berjamaah merupakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita coba menyampaikan bayan subuh bukan untuk maksud apa tujuan ya. Saya juga agak kurang paham itu, apa ini sebuah suatu tujuan, apa ini suatu maksud. Yang jelas kita belajar tertib, bahwa setiap kita melaksanakan suatu majelis, kita ini diharapkan duduknya rapat-rapat agar hidayah yang turun itu katanya tidak sampai jatuh ke lantai. Jadi kenapa kita harus duduk rapat-rapat? Karena memang kita akan sambut hidayah itu pagi ini. Kalau kita duduknya tidak rapat-rapat, hidayah itu jatuh ke bawah, akhirnya kita tidak tertib dengan sendirinya. Taskilan kita kurang, semangat jazbah kita kurang. Karena apa? Dari subuh kita juga tidak terima hidayah itu. Karena apa? Karena kita duduknya tidak rapat-rapat, kita tidak menjalankan sunnah. Sementara tertib kita dari orang tua kita ini, setiap kita mengadakan majelis ilmu diharapkan duduknya rapat-rapat. Jadi kalaupun kita ini kurang istilahnya kurang semangat untuk menjalani program, ya karena memang kita sendiri dengan program kita sendiri kita tidak tertib. Satu itu. Yang kedua yang saya sampaikan ini bahwa di subuh ini memang ada dinamika. Seharusnya kita bayan ini jangan dilihat siapa yang berbicara, tapi dilihat apa yang akan disampaikan. Tapi memang ngantuk itu adalah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bayangkan kalau pagi ini kita tidak diberi nikmat kantuk, labas kita. Karena salah satu kenikmatan kita ini diberi kantuk itu agar kita bisa memprogram apa yang akan kita laksanakan esok hari. Tapi kalau kita sudah tidak diberi kantuk lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berarti kita sudah di alam kubur. Kemudian selain rasa kantuk itu banyak juga kenikmatan-kenikmatan Allah yang kita tidak mampu untuk menghitungnya kecuali dengan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya duduk di sini bukan karena saya duduk, tapi karena saya didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan bapak-bapak di bawah, itu bukan kehendak bapak-bapak duduk di bawah, tapi dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita bicara logika itu katanya dimakan sama setan. Bicara logika itu kalau nggak salah itu lupa saya. Tapi yang jelas itu yang mencuri iman itu setan. Kalau logika saya lupa. Jadi kita coba bicara dengan tentang harimau. Harimau ini kalau dia ada di dalam kota, maung kalau bahasa kita Bandung, itu orang-orang kita tidak akan takut. Nah, mama cantik. Jadi kalau di Bandung itu ada maung dalam kota, orang tidak akan takut.
Karena orang sudah tahu bahwa harimau kalau di dalam kota dia ada di kebun binatang. Tapi kalau kita bicara harimau itu di habitatnya, kita harimau itu ada di dalam hutan dan kita bertemu dengan harimau, maka kita akan lari tunggang langgang. Begitu juga perkara iman kita ini. Kenapa orang tua kita tingkatkan 2,5 jam jadi 8 jam? Karena apa? Karena supaya kita ini banyak mengajak orang-orang ini ke masjid. Karena tempatnya iman, kalau kita berbandingkan dengan harimau tadi, tempatnya imam ini di masjid. Iman ini adanya di masjid. Kalau kita bicara iman ini di pasar, walaupun 5 jam juga, itu yang kita ajak bicara, dia tidak akan fokus. Iya, jasadnya sama kita, tapi pikirannya entah di mana-mana. Tapi kalau kita bicara iman, 5 menit di dalam masjid, dengan 1 jam kita di teras masjid, itu aja sudah beda. Begitulah pentingnya perkara iman ini disampaikan oleh orang-orang tua kita, apalagi ya sekarang ini tsunami ini sudah di mana-mana. Kalau kemarin ada tsunami Aceh, yang mengelola hentakan Banda Aceh itu, tapi sekarang ini tanpa kita sadari kita ini sekarang ini sudah kena tsunami. Sudah banyak saudara-saudara kita yang kena tsunami melawan perintah Allah dan melanggar perintah Allah dan tidak melaksanakan perintah Allah. Itu suatu tsunami. Kita lihat tanpa kita sadari, waduh gelis ya yang lewat. Tapi di batin kita sebenarnya itu mengatakan, Masya Allah ini orang sudah kena tsunami. Tapi kita kadang-kadang tidak sanggup mengatakan itu. Tapi yakin bahwa pada diri kita yang lagi niat 3 hari di sini, niat 40 hari di sini, niat 4 bulan di sini. Mudah-mudahan niat kita ini seperti kepompong. Walaupun kita 3 hari di sini, nanti kita pulang ke rumah bisa jadi kupu-kupu yang indah di rumah kita. Begitu juga yang kita niat 40 hari ini, begitu kita sampai di rumah, kita nanti akan jadi kupu-kupu di rumah kita. Cuman kita harus satu fikir dan kita harus sepakat pada saat ini bahwa kita ini adalah umat akhir zaman dan umat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita harus sepakat di sini. Kalau kita fikirnya fikir dunia, fikirnya seluruh alam, berarti kita sekarang ini adalah dai internasional. Kenapa saya bilang dai internasional? Karena pikir kita seluruh alam. Betul. Untuk melatih semua itu kita perlu 3 hari, kita perlu 40 hari, kita perlu 4 bulan seumur hidup, nanti akan kita tingkatkan 4 bulan itu setiap tahun. Karena apa? Karena persiapan kita untuk kita menjadi dai internasional. Masalah untuk berangkat ke negeri jauh dan IPB dan sebagainya. Jadi saya di Bandung kemarin itu ada amalan dari orang tua kita itu, amalan yang sangat mudah diamalkan, tapi padilahnya banyak, yaitu tadi. Sebelum kita keluar dari 3 hari dari sini, niatkan kita bulan depan untuk 3 hari berikutnya. Jadi 3 hari kita bulan ini dengan 3 hari kita bulan depan itu tidak akan putus. Malaikat sudah catat. Walaupun itu belum kita laksanakan, 3 hari kita untuk bulan depan, tapi itu sudah niat baik kita sudah dicatat sama malaikat. Begitu juga dengan kita yang punya niat 40 hari. Insya Allah sebelum kita selesai 40 hari kita di sini, niatkan untuk kita 40 hari tahun depan. Jadi belum selesai kita 40 hari, tapi niat kita untuk 40 hari tahun depan itu sudah dicatat dengan malaikat. Karena satu pemahaman mengatakan, kalau niat baik ini belum dilaksanakan, tapi kita sudah berniat, itu sudah dicatat 1 pahala. Kalaupun salah itu mohon dibenarkan. Tapi kalau kita niat akan mencuri mangga tetangga, belum kita ambil buah itu, belum kita petik itu, belum dicatat 1 kesalahan. Jadi mungkin itu yang kenapa kita harus luruskan niat kita di sini, bahwa kita ini tidak ada siapa-siapa. Kita di sini adalah dai-dai internasional. Jadi kalau kita ada yang 3 hari, 40 hari, 4 bulan, apalagi yang 4 bulan ini kita dari berbagai karakter, memang sudah disunahkan bahwa kita ini harus bergaul dengan orang yang berbagai macam watak. Berbagai macam, karena apa? Untuk itulah, untuk kita persiapan jadi dai internasional. Jadi yang belum berangkat,
ke IPB, ke negeri jauh dan segala macam. Pasang nama. Masalah berangkat nggak masalah. Niat 4 bulan, berangkat siap niat. Jadi kita jangan ragu. Kalau kita yang sudah 3 harian diniatkan 40 hari, pasang nama kita. Begitu juga saya, karena ada yang mengatakan itu sebenarnya kita menyampaikan bayan ini bukan untuk kita berbicara bisa cakap bicara. Jadi bayan ini kalau saya tidak mampu melaksanakannya berarti ya sia-sia katanya bayan yang akan disampaikan. Jadi ada orang tua kita mengatakan begitu. Jadi bayan ini sebenarnya untuk merangka diri sendiri, bukan mau merangka kawan, bukan mau merangka sahabat-sahabat kita. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita persiapkan diri kita menjadi dai internasional ini? Karena memang saya juga belum dapat ilmunya secara detail, pemahamannya secara jelas itu. Tapi memang kita di akhir zaman ini memang yang saya tahu itu di Inggris itu 500 gereja tutup, sekarang ini yang 500 gereja tutup itu 432-nya sudah jadi masjid. Jadi orang ini berlomba-lomba masuk Islam ini. Nah, itu. Seperti di Rusia, itu juga orang berlomba-lomba masuk Islam ini. Jadi kita yang ada di Banjarsari ini kita dai internasional. Bukan dai Banjarsari. Karena pikir kita seluruh alam. Kalau kita dai kita Banjarsari, pikir kita hanya lingkup Banjarsari ini aja. Sementara kita ini kan berpikir, ya Allah beri hidayah di negeri jauh, ya Allah beri hidayah. Kita selama ini pakai Honda Vario, apa kita pernah mendoakan Jepang itu agar dapat hidayah? Saya rasa mungkin belum. Lagi tetangga kita aja, kita belum sanggup mendoakan dia dapat hidayah. Nah, tapi untuk ke depan ini kita sepakat bahwa kita ini adalah umat akhir zaman dan merupakan dai internasional dan tidak ada pengotakan-pengotakan pada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita yang mengotakkan diri kita sendiri. Jamaah Bandung, jamaah dari Jakarta, jamaah dari Lampung. Bukan. Kita ini umat akhir zaman yang akan siap menjadi dai internasional. Jadi kita harus siap. Jadi kita ini memang asalnya lokal tapi stoknya internasional, kualitasnya internasional gitu loh. Jadi kalau ada mengatakan dulu itu kualitas lokal tapi barang lokal tapi kualitas internasional. Bukan barang internasional tapi kualitas lokal, bukan. Jadi kalau dia barang internasional kualitas lokal itu mesin-mesin Cina. Itu dari impor tapi kualitasnya tidak meyakinkan. Nah, kita ini bukan. Bahwa kita ini sekarang ini adalah dai internasional. Walaupun kita datangnya dari Gunung Katun, walaupun kita datangnya dari Baradatu, kita nggak pikirkan itu. Yang kita pikirkan sekarang ini adalah pikir kita seluruh alam. Jadi sepakat kita pada hari ini bahwa kita ini adalah dai internasional yang siap menyambut takasa-takasa yang akan disampaikan oleh orang tua kita. Jadi saya rasa itu saja, karena kita ini tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk pagi hari ini kita tetap perbaharui iman kita dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dengan kita perbaharui iman kita ini, mudah-mudahan hidayah akan turun di kampung ini, turun di kampung-kampung kita, turun di kampung halaman kita, turun di seluruh alam yang kita kehendaki. Mudah-mudahan Allah dengar apa yang akan kita kerjakan pada hari ini. Semoga kita diberi jamaah cash yang siap untuk dikeluarkan 3 hari, 40 hari, dan 4 bulannya. InsyaAllah kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa hamdihi, subhanallah wa hamdika, astaghfirullah.